Lah, baru juga 1 hari. Iya, masalahnya cuma rumah sakit itu patokan kita. Mau cari kemana lagi coba? Kalau kampus gimana? Lu tahu nggak dia kuliah di mana? Itu masalahnya. Dia nggak pernah cerita dia mau kuliah di mana. Tapi kan kampus di Sydney nggak banyak kali. Kita bisa nongkrong di depan kampus yang berbeda-beda setiap harinya. Iya, terus kita tiap hari harus nongkrong di depan kampus gitu. Mending kalau dia kuliah. Kalau ternyata enggak, Pusing juga ya. iya, makanya bang. Hah? Gea? Gea? Pagi harinya, kami berdua berangkat lebih awal. Tanpa Bu Mika, aku bilang ke istriku, kalau aku mau bantu Dot jalan-jalan. Padahal aku tahu tujuannya, mencari Gea. Kami mendatangi beberapa rumah sakit di Sydney. Dot berusaha menanyakan nama Gea, tapi setiap kali ditanya, pihak rumah sakit selalu menolak memberikan data pasien. Alasannya, privasi. Aku bisa lihat bagaimana wajah Dot berubah semakin lelah setiap kali mendapat jawaban yang sama. Di rumah sakit terakhir, seorang perawat hanya berkata singkat, "Maaf, kami tidak bisa memberi informasi." Ya, padahal gue mau ajakin kalian naik gunung, Cok. Seru padahal. Kapan lagi kan bisa seru-seruan bareng sebelum kita lulus? Gila, bau apa nih? Kayak bau dosa yang tak termaafkan. Bau bangke anjir. Lu ngentut ya, Far? Hampir hilang nafas gua. Kayaknya lu mau modarin orang di dalam kantin ini ya, Far? Bocor kayak gia klep gua, cuy. Maaf ya. Wajah Dot menunduk. Aku tahu rasanya seperti mencari bayangan di tengah kabut. "Bang, mungkin dia udah nggak di sini," katanya lirih. Aku menepuk bahunya. "Jangan nyerah dulu, Nak. Kadang Tuhan nyimpan kejutan di waktu yang paling nggak kita duga." Kami lalu berjalan menyusuri jalan kecil di tepi taman kota. Di sana ada sebuah kafe kecil yang suasananya tenang. Aku ajak dia mampir. Kami duduk di dekat jendela, memesan 2 gelas kopi dan sepotong roti panggang. Santai dulu, Dot. Kadang jawaban itu datang pas kita nggak nyari, kataku sambil tersenyum. Dia cuma mengangguk pelan. Matanya menerawang keluar jendela. Suasana di kafe itu hangat. Musik lembut mengalun. Aroma kopi memenuhi udara. Kami bicara pelan tentang hidup, tentang cinta, tentang kehilangan. Aku cerita sedikit tentang masa laluku dengan Bu Mika. Bagaimana dulu, aku juga pernah dingin, tapi akhirnya luluh karena kesederhanaannya. Dot mendengarkan dengan serius, lalu berkata lirih, "Mungkin aku juga harus belajar seperti Bang Topan, sabar." Tiba-tiba, matanya membesar, cangkir di tangannya hampir jatuh. Aku kaget. "Kenapa, Dot?" Dia tidak menjawab. Pandangannya tertuju ke arah pintu kafe. Aku menoleh. Dan di sanalah, di bawah cahaya lembut lampu sore, duduk seorang gadis di kursi roda. Rambutnya sedikit panjang, wajahnya pucat tapi masih indah. Itu Gea. Dot berdiri pelan. Langkahnya ragu, tapi matanya tak lepas dari gadis itu. Aku bisa merasakan detak jantungnya dari cara dia menarik napas. Aku ikut berdiri, membiarkannya berjalan sendiri mendekati Gea. Dari jauh, aku melihat Gea menoleh. Matanya membulat, lalu perlahan tersenyum. Senyum yang membuat udara sore itu tiba-tiba hangat. "Gea," suara Dot bergetar. Kamu masih di sini." Gea menatapnya lama. Air matanya menetes pelan. "Aku pikir kamu gak akan nyari aku lagi," katanya dengan suara parau. Dot langsung berlutut di samping kursi rodanya, menggenggam tangan Gea dengan lembut. "Aku nyesel, Gea. Aku salah. Maafin aku." Ya, aku berdiri jauh, tapi mataku mulai berkaca-kaca.
Pemandangan di depan itu terlalu indah untuk diungkapkan dengan kata-kata. Dua anak muda yang pernah disatukan oleh cinta, lalu dipisahkan oleh salah paham, kini kembali bertemu di negeri jauh, di bawah langit Sydney yang biru. Gea tersenyum, menatap Dot dengan mata yang lembut. Aku sakit, tapi aku nggak pernah benci kamu, katanya. Aku cuma pengen kamu tahu, aku masih ingat kamu setiap hari. Dot tak sanggup menahan air matanya. Ia menangis, tapi kali ini bukan karena sedih, karena kelegaan, karena Tuhan ternyata masih memberi kesempatan. Aku menatap mereka, menunduk pelan, berkata dalam hati, "Ya Allah, terima kasih. Kau satukan yang pernah terpisah, kau sembuhkan yang pernah terluka." Beberapa menit kemudian, aku melihat Dot tertawa kecil sambil mengusap pipi.